Bab 285. Pohon tua dari langit. Baru-baru ini, gerbang Lingdong telah diganggu berkali-kali, dan jika esensi di bawah mata air suci tidak digunakan, itu mungkin jatuh ke tangan orang lain. Oleh karena itu, Yinayan tidak bermaksud untuk menyimpannya lagi. Pembaptisan ini adalah terakhir kali, artinya terakhir kali gerbang Lingdong terbuka untuk umum. Semakin banyak orang berkumpul di pintu, dan Erikin membaur di antaranya dan menunggu dengan tenang. Ada reiki murni di sini, yang seharusnya berasal dari mata air spiritual itu. Erikin berpikir sendiri. Pada saat ini, ketiga Grandmaster di pintu tiba-tiba terbatuk dan berkata, semuanya diam. Lokasi itu terdiam sesaat, dan semua orang diam-diam menunggu instruksi Grandmaster. Seperti yang diketahui semua orang, mata air spiritual ini adalah barang suci yang diberikan Tuhan dan tidak dapat dicemari. Oleh karena itu, aku berharap setiap orang memperhatikan kebersihan saat berendam, kata Grandmaster dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di pintu tertawa. Kudengar saat mata air suci dibuka terakhir kali, seorang anak ketahuan kencing di dalamnya, kata seseorang di sebelahnya. Cek-cek. Sialan, dia benar-benar menghamburkan pemberian Tuhan. Hei, kudengar anak itu dihukum. Grandmaster di depan pintu melanjutkan, baiklah, setiap orang tidak boleh berendam selama lebih dari setengah jam, jika tidak maka akan menyebabkan beban yang berat pada tubuh, harap diingat. Beban. Erikin sedikit mengernyit. Jika ini adalah mata air suci, semakin lama waktu perendamannya, semakin besar manfaatnya bagi tubuh, dan tidak akan ada yang disebut beban sama sekali. Apa sebenarnya tujuan gerbang Lingdong? Erikin sedikit bingung. Segera, semua orang masuk ke gerbang Lingdong di musim panas dengan bimbingan Grandmaster. Gerbang Lingdong meliputi area seluas ribuan ar, dan setengah dari area tersebut adalah mata air spiritual ini. Mata air spiritual ini sangat besar, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Begitu melangkah ke dalamnya, udara hangat dan nyaman menerpa wajah, dan setelah menarik napas, kamu merasa segar. Ini benar-benar mata air suci. Mata Erikin berbinar. Mata air spiritual alami semacam ini hanyalah pemandangan yang langka. Hanya ada satu superior master di gerbang Lingdong, dan sungguh luar biasa bisa menjaga mata air spiritual ini. Harap masuk ke mata air secara berurutan, ingat, hanya di wilayah perairan dangkal. Grandmaster memperingatkan. Semua orang dengan cepat melepas pakaian mereka dan melompat ke mata air suci. Setengah dari orang-orang yang berpartisipasi dalam baptisan adalah wanita, tetapi di depan mata air spiritual ini, mereka tidak peduli tentang rasa malu, semua melompat dengan gembira. Hal yang paling mengejutkan adalah tidak ada nafsu terlihat di mata para pria, semua orang menikmati kenyamanan yang diberikan oleh mata air spiritual ini dengan sepenuh hati. Erikin melepas pakaiannya dan berjalan perlahan ke mata air spiritual ini. Saat tubuhnya menyentuh mata air suci, pori-pori terbuka dalam sekejap, menelan reiki dengan penuh semangat. Erikin melepaskan rohnya untuk menyelam ke kedalaman mata air roh. Saat rohnya semakin dalam, kekayaan reiki ini semakin tinggi. Dan saat menyelam hingga sekitar 500 meter, roh Erikin langsung diblokir. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar tersembunyi di bawah mata air suci ini. Erikin sedikit mengernyit. Dia segera menenggelamkan tubuhnya di bawah air, seperti ikan, dan mencari tahu ke bawah mata air. Itu gelap gulita di bawah mata air, dan Erikin mengandalkan rohnya dan meraba-raba ke kedalaman sedikit demi sedikit. Semakin dalam semakin kuat reikinya. Ketika mencapai jarak sekitar 500 meter, tekanan di bawah air tiba-tiba meningkat. Seolah ingin menghancurkan orang. Tubuh Erikin tiba-tiba muncul cahaya samar berwarna keemasan, melawan tekanan aneh ini. Pada saat ini, di bawah mata air suci, sebuah formasi perlahan muncul di depan Erikin. Bahan yang digunakan dalam formasi ini sangat berharga, tetapi pengaturannya sangat kasar. Dalam formasi, cahaya biru muda mengambang. Cahaya-cahaya ini adalah energi murni. Formasi pengumpulan energi murni. Erikin sedikit terkejut. Dalam formasi kecil ini, ada energi besar yang tersembunyi. Tidak heran gerbang Lingdong membuka mata air suci untuk umum dengan baik hati.
Erikin mengerti. Tujuan mereka jelas untuk menarik esensi tubuh manusia dengan mengandalkan formasi pengumpulan energi murni. Di bawah perendaman Reiki, penarikan energi murni selama setengah jam saja tidak cukup untuk membahayakan tubuh para pemuda, dan itu bisa dianggap saling melengkapi. Gerbang Lindong ini masih memiliki hati nurani. Erikin tersenyum. Jika mereka tidak memiliki aturan setengah jam, maka esensi yang dapat mereka peroleh jelas lebih banyak, tetapi dalam hal itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh yang berendam. Gerbang Lindong ini benar-benar mengorbankan modal untuk mendapatkan barang tidak penting, melepaskan barang berharga hanya demi keuntungan kecil. Erikin tertawa. Reiki yang tersembunyi di bawah mata air jauh lebih berharga daripada esensi ini, tetapi mereka menukar Reiki dengan esensi. Ini pemikiran yang salah. Dia terus menyelam, dan tubuh Erikin menjadi sedikit tak tertahankan. Aneh. Erikin mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada tekanan seperti itu pada beberapa ratus meter? Pada jarak yang sama, bahkan baja tidak bisa dihancurkan, bagaimana bisa melukai tubuh Erikin? Berdasarkan kondisi ini, jika aku menyelam lebih jauh, khawatirnya tubuh aku akan hancur. Erikin berpikir dalam hati. Pada saat ini, Erikin tiba-tiba menyadari. Tidak heran Gerbang Lindong menggunakan Reiki untuk ditukar dengan energi murni, alasannya adalah karena mereka tidak dapat menyentuh dasar mata air sama sekali, dan tidak dapat menahan tekanan mata air. Jurus kekebalan tubuh. Erikin berteriak, cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan kekerasan tubuhnya tiba-tiba meningkat. Bersandar pada jurus kekebalan tubuh, Erikin terus terjun ke bawah. Weng! Sinar cahaya menyala di bawah mata air. Sinar cahaya ini sangat silau, hampir membutakan mata orang. Cahaya jatuh, dan metode formasi kuno yang besar perlahan muncul di depan Erikin. Formasi pembunuhan. Erikin melirik, wajahnya sedikit berubah. Di bawah mata air suci ini, khawatirnya ada harta karun yang tersembunyi. Dan formasi pembunuhan ini untuk melindungi harta karun itu. Benar-benar Reiki yang kaya, tidak tahu dipancarkan oleh barang apa. Mata Erikin bersinar terang, melangkah ke formasi pembunuhan. Bang! Begitu dia melangkah ke formasi pembunuhan, beberapa kekuatan pembunuh datang dari segala arah. Erikin menyipitkan matanya, mengepalkan tinjunya, dan menyapanya dengan agresif. Dengan dentuman yang keras, tinju Erikin tiba-tiba meninggalkan bekas putih. Swoosh! Segera setelah itu, beberapa kekuatan pembunuh menyerang, hampir menutupi seluruh tubuh Erikin. Cahaya keemasan di tubuh Erikin beraksi, dan dia tiba-tiba bergetar, dan secara tak terduga menekan kekuatan ini. Klik! Sebuah retakan tiba-tiba muncul di sudut formasi pembunuh. Dampak kekerasan seperti itu menyebabkan formasi pembunuh runtuh. Senyuman muncul di sudut mulut Erikin, dan dia berbisik, jika formasi pembunuhan ini baru saja diletakkan, aku akan menoleh dan pergi, tidak pernah berani serakah. Sayangnya, formasi pembunuh ini mungkin telah ada selama ribuan tahun, dan sudah bobrok. Bahkan jika aku tidak datang, itu akan runtuh sendiri. Jadi, barang di bawah mata air ini adalah milikku. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.